ada sedikit faktor ya yang membuat video kita itu tidak direkomendasikan atau channel kita itu tidak berkembang. Padahal HP sama, RAM pun sama, settingan pun sama. Di mana letak kesalahan channel kita sehingga channel kita itu stuck di situ-situ saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hasim Tutorial ini ya. Baik ya teman-teman, kita malam ini bahas per-YouTuban. Karena ya channel saya ini membahas semua per-YouTuban ya. Sebelum kita nyimak videonya, kita harus menonton sampai tuntas full durasi biar tidak gagal paham dan paham semua apa yang saya sampaikan. Ambil positifnya, buang negatifnya. Baik ya, ini teman-teman ya. Jadi kita bareng-bareng saja teman-teman ya. Bareng-bareng saja mengambil positifnya. Kita musyawarah lah gitu ya, musyawarah. Bisa dibilang masih musyawarah karena channel saya juga masih sepi. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Kita channelnya semua kenapa sih kok bisa sepi? Faktornya itu ya sedikit teman-teman ya, cuman sedikit saja. Padahal ya saat kita membuat channel itu HP-nya sama. Nih saya kasih gambaran saja teman-teman ya. Sedikit saya cerita, semoga ini ambil positifnya aja teman-teman ya. Biar kalian itu tercerna otaknya. Saya mengembangkan awal mula channel ini yaitu bareng teman saya. Yaitu HP-nya itu pun sama, yaitu HP Samsung J2 Prime. Pengaturannya pun sama, RAM-nya pun sama, bahkan setting-settingan channel pun sama. Nah, kenapa kok bisa teman saya itu bisa lebih berkembang daripada saya? Itu karena apa? Dan saya terus semuanya saya riset ya, ternyata apa? Ternyatanya ini sebabnya mungkin bisa jadi HP-nya itu Gmail itu bisa spam, atau kemungkinan awal mulanya itu HP-nya tuh dari mana, apa belinya second, apa belinya itu baru. Disitulah ya kita harus berpikir lebih luas dan panjang. Nanti kita berikutnya itu akan memikirkan strategi gimana sih caranya untuk mengembangkan channel. Tapi saat waktu itu saya itu ya biasanya apa ya, ya sekedar iseng, soalnya sekedar iseng terus ada ide ya, terus lanjut upload video. Nah setelah itu kita merencanakan, yaitu namanya kita itu siapa yang duluan monet, siapa yang dulu sukses gitu ya. Nah setelah itu ternyata teman saya yang lebih sukses. Jadi saya itu akan samakan dengan video teman saya. Soalnya di sini ada ini ya, ada perbedaan. Ada perbedaan tentang channelnya, yaitu saya tutorial, yang satunya itu vlogger. Tentunya kalau vlog itu ya banyak sekali ya jalur-jalurnya. Soalnya misal kita membuat video vlog itu banyak, itu bisa jadi kita jalurnya ke masak bisa, jalur belanja bisa, jalur rekreasi juga bisa, jalur kuliner juga bisa, bahkan mukbang pun bisa. Kita kalau misal channel itu satu niche yaitu vlog. Kalau tutorial ya, tutorialnya itu ya tutorial khusus, misalkan tutorial YouTube atau tutorial unboxing, tutorial apa itu ya, cara membuat apa gitu. Nah dari situ saya berpikir kok saya lambat amat ya, apakah kita itu salah setting, padahal kita sama, RAM pun sama. Kenapa? Di situ saya tanda tanya di situ ya. Nah kenapa saya tanda tanya? Karena ya bisa dibilang HP pun sama, RAM pun sama, bahkan ya sedikit ada perbedaan tentang niche channelnya. Karena mungkin ya peminatnya banyak kalau vlog ya, peminatnya banyak, terus lagi idenya itu apa aja kita upload.
kita keluar dari rumah aja kita upload, kita bisa bikin video. Nah, kalau tutorial itu harus memikirkan tutorial apa, seperti itu ya teman-teman. Seperti itulah. Nah, setelah saya koreksi, setelah saya riset, saya menemukan analisa saya ya. Menemukan analisa ini karena HP saya itu ya belinya ya bekas. Mungkin bisa jadi dulunya itu ya bisa Gmailnya itu ya HP-nya itu ya spam, atau bisa jadi ya spam, atau dulunya itu ya pertamanya itu ya kita melakukan videonya itu ya asal, bukan asal ya, apa ya, semacam kayak berbeda-beda lah gitu ya. Misalkan hari ini upload misalkan anak-anak, besoknya lagi upload eh, ini klub motor saya, itulah sebabnya. Nah, dari sampai ke sini saya itu ya berfokusnya ke tutorial YouTube. Karena apa? Karena ya saya itu berpikir ya enak tutorial YouTube karena ya ide kontennya itu ya apa aja kita masuk, tentang pembelajaran atau tentang tutorial YouTube gitu ya. Pembelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang penting kita mengeluarkan yang namanya ya kita bikin video kayak gini, jadi kita ambil positifnya aja, gak usah kita itu ambil negatifnya. Itu bisa terjadi teman-teman ya, bisa terjadi karena HP-nya itu awalnya itu HP bekas, jadi bekas orang, nggak tahu dulunya itu HP-nya bekas diapain dia, atau enggak servisan, tidak tahu. Nah, teman saya ini dari awal, soalnya dari awal itu HP-nya sudah bagus, sudah baru lah gitu ya, belinya pun baru dari awal dia pakai. Dari situlah saya menganalisa, oh jadi seperti ini. Kemungkinan ini mah kemungkinan mungkin HP-nya coba diganti. Siapa saja yang channelnya terlambat, coba diganti. Kita berpikir apa sih kesalahan saya, koreksi saja. Terus digali apa kesalahan kita sehingga channel kita itu sepi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Banyak sekali teman-teman ya, ada lagi faktornya, yaitu kita membeli jam tayang paket monet atau enggak beli traffic, memperbaiki traffic, itu juga akan memperlambat perkembangan channel kita. Karena apa? Sumber trafiknya itu ya itu terdapat dari eksternal atau WhatsApp atau semacam kayak kita sebar link di Facebook, grup-grup yang lain gitu ya. Itulah teman-teman ya, itulah dari sumber trafiknya itu tidak bagus. Yang bagus itu trafik itu ya rekomendasi fitur jelajah atau fitur jelajah rekomendasi atau pokoknya itulah teman-teman ya. Kalau eksternal itu tidak bagus teman-teman, tidak bagus karena apa? Eksternal itu dari situs, dari mesin, dari cloningan Chrome, atau bisa jadi ada juga yang dari playlist, itu tidak bagus juga teman-teman, tidak bagus juga. Kita usahakan sumber trafiknya itu dari rekomendasi, penelusuran YouTube, fitur jelajah, itulah tiga itu kalau kita pengen berkembang. Nah, ada lagi teman-teman, ada lagi semacam kayak kita strategi membuat apa namanya thumbnail, strategi membuat thumbnail. Karena tidak bisa dipungkiri teman-teman ya, tidak bisa dipungkiri karena thumbnail itu berperannya penting. Itu nomor satu, thumbnail itu. Soalnya kita saat membuka YouTube itu thumbnail itu ya, thumbnail itu nongol dari awal pertama itu thumbnail yang nongol, bukan yang namanya video. Pasti thumbnail sama judul. Nah, setelah lihat thumbnail penasaran, terus judulnya bikin penasaran, diklik lah. Karena saya dengar langsung ya, ini bukan katanya dari channel besar, yaitu saya tidak sebut ya namanya ya. Sumber trafiknya itu ya dari dulunya itu fitur jelajah, sekarang dia di atasnya itu apa, rekomendasi. Karena apa? Fitur jelajah sama rekomendasi itu berbeda teman-teman ya.
Kalau rekomendasi setelah menonton video orang lain, ada video kita di bawahnya, nanti diklik sama orang, itulah namanya rekomendasi. Kalau fitur jelajah itu acak, yang namanya yaitu kalau fitur jelajah itu SEO. Sedangkan SEO-nya itu paten, teman-teman, misalkan jago SEO lah, tapi sekarang tidak mempengaruhi dengan yang namanya SEO. Yang mempengaruhi itu ya bikin judul yang penasaran dan thumbnail mengandung klik, itulah sumber terakhir, ilmu terakhirnya itulah. Jadi thumbnail sama judul itu kita harus membuat strategi yang sangat-sangat bikin mengandung klik, biar siapa yang nemuin video kita itu yang di awal itu pasti diklik karena penasaran dengan judul dan thumbnailnya. Oke ya teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat buat kita semua yang pemula. Jangan bosan-bosan kita selalu upload video. Berikanlah video-video yang bermanfaat buat teman-teman kita yang pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.